Halo guys, selamat datang di kelas teori bersama Ella. Oke, jadi setelah sekian purnama aku ngejanjiin bakal bikin channel YouTube buat teori, akhirnya terwujud juga. Nah, jadi sebenarnya channel ini tuh lebih kayak aku ngebahas teori-teori lama aku, jadi aku recap jadi satu plotline karena banyak teori-teori yang kontradiktif sama teori yang baru, jadi biar satu timeline gitu ya. Jadi biar kalian nggak pusing, jadi udah langsung jadi sebuah cerita. Nah, langsung aja kita mulai yuk. Mulai dari teori yang pertama, yaitu teori given and taken. Jadi nyanyi kayak malu. Nah, jadi teori given taken ini akan ada 3 bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, Rattenfänger von Hamelin Cave Allegory, sama yang terakhir Seven Deadly Sins. Nah, mungkin kalau kalian udah baca teori aku di Twitter, kalian udah familiar sama teori ini dan masih inget beberapa. Tapi bakal ada yang aku ganti beberapa partnya dan bakal ada yang aku buang, jadi simak baik-baik ya. Nah, kita bahas dulu Rattenfänger von Hamelin. Apa sih Rattenfänger von Hamelin tuh? Nah, sebenarnya sih dongeng anak-anak dari Jerman, tapi ceritanya itu tentang penculikan, nggak kayak dongeng-dongeng biasa yang tentang menikah dengan pangeran terus punya anak banyak. Nggak ada ya, nggak yang punya anak banyak. Nah, oke, langsung kita bahas aja ya. Kita dongeng dulu nih sebelum kita masuk ke teori. Jadi Rattenfänger von Hamelin ini bercerita tentang peniupsruling dari Hamelin yang menculik anak-anak dari Hamelin. Kok bisa? Awal mulanya gimana? Kok dia tiba-tiba nyulik anak-anak? Apa dia psikopat? Enggak guys. Semua itu ada sebab dan akibat. Awal mulanya tuh ada sebuah desa di Jerman yang namanya Hamelin. Nah, desa Hamelin ini terjangkit wabah tikus sampai mereka tuh memutuskan untuk memanggil si peniupsruling yang tadi untuk ngebasmi tikus. Emang bisa? Dia didongengnya jadi bisa. Jadi si peniupsruling ini tuh bisa memainkan musik yang menghipnotis, yang bisa bikin si tikus-tikus ini kemudian berlari ke sungai dan menceburkan diri mereka karena mendengar suara si seruling tersebut. Nah, tapi setelah dia berhasil mengusir tikus-tikus di Hamelin, wali kota Hamelin ini gak mau bayar uang untuk si peniupsruling ini. Akhirnya dia dendam dan kemudian waktu hari misa, ketika orang tua pergi ke gereja untuk berdoa dan anak-anak ditinggal di rumahnya, mereka kemudian mendengar sebuah suara yang terdengar seperti karnaval. Ya, kalau misalnya kalian familiar dengan konsep ENHYPEN, pasti familiar dengan konsep karnaval. Ya, jadi anak-anak ini mendengar sebuah karnaval dan kemudian beriring-iringan keluar rumah dan mengikuti asal sumber suara ini yang ternyata si peniupsruling yang tadi. Dan kemudian anak-anak ini pergi masuk ke dalam gua dan tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Menghilang. Ya. Jadi simpelnya ini sih penculikan yang bisa dibilang. Nah, apa hubungannya sama NH sih sebenarnya? Kita akan bahas itu. Mari kita kembali dulu ke zaman sebelum ENHYPEN debut, ke masa mereka masih Tiny Island. Dan ini pembukaan island. Kita masuk bareng Jack sama Sunu. Dan lihat interiornya, apa yang terlihat? Ya, seperti di dalam gua nggak sih? Kalau kalian itu lihat banyak batu-batu dan sebagainya, itu kayak gua dalam gua banget. Jadi, apakah ENHYPEN dan Tiny Island yang lain adalah anak-anak yang diculik oleh Pied Piper? Tapi siapa sih kira-kira Pied Pipernya? Siapa yang punya island? Believe. Ya, believe guys. Believe dan hype Pied Piper. Tapi enggak guys, sebenarnya Pied Piper ini metafora dari sebuah idola. Nah, coba kita main tebak-tebakan dulu ya sebelum aku kasih tahu jawabannya. Tapi mungkin kalau kalian readers Twitter aku udah tahu sih jawabannya siapa. Nah, jadi gini, tebak-tebakannya. Boy group Hype Labels yang punya judul lagu Pied Piper. Obvious banget ya. Siapa? Ayo. Jawabannya adalah BTS. Ya. Oke, coba dilihat liriknya. Ikuti suara dari seruling kami, dan kami akan membawa kamu ke tempat yang mungkin berbahaya, tapi kami di sini untuk menyelamatkanmu. Wow. Kenapa BTS jadi Pied Piper di sini? Karena mereka adalah idola dari anak-anak island. Jadi seperti rombongan-rombongan anak-anak di Hamelin yang mengikuti iring-iringan Pied Piper untuk menuju sebuah karnaval,
Anak-anak island juga di sini pergi untuk menjadi idol menuju island. Tapi yang anak-anak nggak tahu, mereka tuh dibawa ke gua dan mereka itu akan menghadapi sebuah survival. Jadi kesimpulan pertama adalah Tiny Island adalah anak-anak Hamelin yang diculik oleh Pied Piper, dan Pied Piper ini adalah BTS. Ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita bicara soal metafor ya, makna sesungguhnya di balik cerita seram ini tuh sebenarnya sesimpel Tiny Island tuh mengidolakan BTS dan ingin menjadi seperti BTS. Maksudnya tuh kayak gitu. Tapi ya kalau secara teori hype yang emang gelap-gelap dan mengerikan itu sebenarnya masuknya penculikan. Karena kalau misalnya kita masuk lihat ke island gitu, kayak kita masuk ke gua dan kita masuk ke sebuah survival show dan segala macam, dan eksperimen manusia yang ya, maksudnya vibe-nya terkesan seperti itu dengan monitor dan segala macam. Nah, itu akan kita bahas di bahasan kedua, yaitu Cave Allegory. Selanjutnya kita akan bahas tentang Cave Allegory. Apa sih Cave Allegory? Sebenarnya Cave Allegory itu saya bilang filosofis yang dibuat oleh Plato beribu-ribu tahun yang lalu. Gak tahu tepatnya kapan, pokoknya dari Plato aja. Nah, jadi apa sih gimana sih Cave Allegory itu? Jadi Cave Allegory itu sebenarnya ngegambarin island banget, suasana island gitu. Jadi ada CCTV gitu. Nah, jadi sebenarnya filsafatnya tuh gini. Ada sebuah gua, kita bahas gua mulai. Jadi ada sebuah gua di mana ada beberapa orang yang terjebak di dalam situ, dan mereka terus mendapatkan kayak semacam perintah-perintah melalui bayangan. Jadi ada kayak, kalian tau gak sih kalau yang suka misalnya kalau mati lampu terus ada lilin, terus kalian kayak gini-gini di tembok biar ada apa sih, gambar burung di tembok. Nah itu kayak gitu sebenarnya, kayak proyektor tapi buatan bayangan dan lilin gitu. Jadi orang-orang ini terjebak di dalam sebuah gua dan mereka tuh menonton ini. Jadi perintah-perintahnya tuh ditunjukkan melalui bayang-bayangan yang dibuat oleh orang. Sama nggak sih sama island menurut kalian? Mereka masuk ke dalam island, terus mereka tuh pertama kali masuk langsung dapat perintah melalui monitor. Ya Makassar lewat bayang-bayang, ntar Om Jigembu tuh kayak gini ya. Enggak ya. Jadi kayak island banget gak sih? Kita masuk ke dalam dan kita langsung dapat perintah dari monitor, dari layar gede untuk duduk, untuk nyanyi, untuk ngapain lah, terserah itu. Nah jadi sebenarnya Cave Allegory itu sesimpel itu, tentang survival kehidupan di dalam gua, tapi ini kehidupan di dalam island. Nah kalau di cerita Pied Piper Hamelin, anak-anak itu kan dibawa ke sebuah gua ya, tapi terus anak-anak ini tuh setelah melewati gua mereka tuh hilang, nggak pernah ditemukan, bahkan jasadnya juga nggak diketemukan gitu. Nah kemana mereka tuh hilang? Nah itu tuh ada sebuah implikasi bahwa adanya sebuah dua dunia, di mana si gua ini adalah kayak penghubung antar dua dimensi gitu guys. Nah soal dimensi-dimensi ini karena bakal bahas quantum entanglement, gimana nyebutnya, pokoknya hukum kuantum, fisika, multiverse, bla bla bla, kita bahas lain kali di teori yang terpisah yang lebih detail dan lebih spesifik yang bahas soal itu. Tapi untuk saat ini pokoknya intinya si gua itu adalah penghubung antar dua dunia. Kalian kalau misalnya penasaran bisa coba nonton Dark, di mana ada sebuah gua juga yang hubungin antara dua dunia, atau nonton Vanitas No Carte. Jadi di Vanitas No Carte ini tentang vampir. Nah mereka juga ada dua dunia guys. Jadi misalnya kayak ini Bandung gitu ya. Nah Bandungnya tuh ada dua. Bandung yang satu tuh Bandung dunia manusia, Bandung dunia vampir misalnya gitu. Tapi tetap di satu tempat yang sama, cuman beda dimensi. Gitulah. Ngerti lah ya. Oke. Jadi ibaratkan ada dua dunia. Kalau misalnya kalian ingat juga ya di lagunya Given Taken tuh ada lirik yang menyebut-nyebut two world, dua dunia, dan di outro-nya juga atau di intro gitu. Pokoknya ada nyebut-nyebut kata dua dunia. Sekarang kita akan masuk ke dalam plotline. Jadi gimana sih? Jadi apa hubungannya sama si Pied Piper dan Cave Allegory dan segala macamnya? Kenapa pusing banget? Gak usah pusing. Jangan pusing dulu. Kita bahas masuk ke dalam cerita. Jadi gini guys. Ada anak-anak yang diculik oleh seorang peniup suling ke dalam sebuah gua. Tapi ini bukan penculikan karena uang. Anak-anak ini diculik dan lalu dibawa ke sebuah gua. Untuk apa sih? Untuk
sebuah eksperimen manusia. Ketawa jatuh. Oke, stop. Maaf. Ya, jadi eksperimen manusia, guys. Kenapa bisa dapat kesimpulan itu eksperimen manusia? Ya, sudah jelas gak sih dari trailer dan semua MV yang terjadi di Given Taken itu bener-bener TPN banget. The Promised Neverland. Jadi eksperimen manusia, guys. Gimana konklusi itu didapatkan? Kita akan kembali dulu ke TPN atau The Promised Neverland, anime yang banyak kesamaan visual dengan MV Given Taken. Nah, anime ini tuh sebenarnya bercerita tentang anak-anak yang tinggal di panti asuhan, kemudian mereka menyadari kalau panti asuhan itu sebenarnya bukan panti asuhan biasa, tetapi peternakan di mana mereka adalah pangannya untuk diberi makan ke iblis. Ya. Gelap ya. Gelap. Tipikal hype banget, gelap banget. Oke. Nah, apakah Enhypen juga masuk ke panti asuhan yang dimana mereka adalah hewan ternak untuk iblis? Iya dan tidak. So, konsepnya sama, tapi ceritanya beda. Anggap aja Island adalah sebuah panti asuhan, di mana isinya anak-anak yang diculik tadi oleh si Pied Piper. Jadi train Island ini anak-anak yang diculik, dan Island ini panti asuhan yang menampung anak-anak yang diculik ini. Tapi ngapain mereka nampung anak-anak yang diculik? Karena ya of course, udah jelas gitu. Ini bukan panti asuhan. Ini sama sekali bukan panti asuhan, tapi berkedok panti asuhan. Atau emang ini panti asuhan, tapi bukan panti asuhan biasa kayak di TPN. Ya emang bukan panti asuhan biasa, karena gak mungkin sih panti asuhan berusaha untuk mengubah anak-anak di dalamnya untuk menjadi vampir. Jadi mungkin kalian udah sadar ya, dari Given Taken itu udah kelihatan banget itu temanya vampir dari awal juga teaser. Ya tapi untuk apa sih? Untuk apa anak manusia ada di dalam panti asuhan untuk vampir? Nah, kita kembali ke sebuah fakta di mana vampir tidak bisa bereproduksi. Jadi vampir itu tidak bisa membuat anak. Apa itu? Jadi vampir itu nggak bisa punya anak, guys, karena mereka setelah menjadi vampir itu menjadi seperti mayat hidup. Jadi mereka ini butuh berkembang biak juga kan. Nah, kalau misalnya kalian baca di cerita-cerita, vampir itu berkembang biak melalui apa? Melalui racun. Jadinya mereka butuh panti asuhan untuk mengadopsi anak, untuk meneruskan keturunan mereka. Karena vampir juga mengandung sistem bangsawan sih, kalau nggak salah. Jadi mereka kayak butuh pewaris gitu masih. Walaupun mereka hidup selamanya, jadi buat apa? Cuman ya meskipun mereka hidup selamanya, mereka ini tetap berperang gak sih? Ya oke, soal politik vampirnya ntar kita bahas lain kali ya. Nah, setelah mereka berhasil menjadi vampir, nanti mereka kemudian akan diadopsi oleh vampir yang lain. Nah, tapi kok mereka mau? Enhypen kok mau diadopsi sama makhluk yang sudah menganiaya mereka hampir seumur hidup gitu? Jawabannya simpel, guys. Karena mereka nggak ingat. Kalau kalian nonton di Given Taken, mereka tuh dikasih semacam pills dan ada scene dimana Hisung sakit kepala, terus kayak kelihatan kesakitan dan pusing segala macam. Itu karena memori mereka dimanipulasi. Jadi ketika mereka sudah menjadi vampir, ingatan mereka dihapus dan kemudian mereka akan diadopsi oleh vampir. Dari mana itu? Kesimpulan itu didapat dari Dark Moon sebenarnya. Kalau kalian lihat scene ini di mana si Solon ini kayak kelihatan pusing, terus kayak dia ingat sesuatu tapi juga lupa, karena alasannya karena itu, karena mereka adalah manusia yang dieksperimen untuk menjadi vampir. Nah, nanti kita akan bahas detail-detail soal eksperimennya ya, soal racunnya, soal asal mulanya, soal gimana bisa mengubah manusia menjadi vampir itu di video selanjutnya sekalian Seven Deadly Sins. Oke guys, jadi kita masuk ke kesimpulan akhirnya ya, dan kita susun jadi satu plot. Nah, jadi Enhypen itu adalah salah satu anak yang diculik dari dunia manusia oleh sosok si Pied Piper tadi ke dunia vampir melalui sebuah portal dimensi yang berada dalam sebuah gua. Nah, begitu sampai di dunia vampir,
Mereka dimasukkan ke sebuah panti asuhan untuk mengadopsi anak vampir yang sebenarnya adalah manusia yang dieksperimen untuk menjadi vampir. Dan kemudian setelah mereka diadopsi, ingatan mereka dimanipulasi dan mereka nggak ingat kalau mereka sebenarnya dulu adalah manusia. Nah, itu adalah given taken. Given artinya diberikan adalah saat mereka diadopsi dan diberikan kepada vampir, sementara taken adalah mereka yang diambil dari dunia manusia, dirampas kebebasannya dan jati diri mereka. Oke, sekian dari aku. Makasih banyak udah ngikutin sampai sini. Maaf banget kalau masih awkward soalnya ini video pertama aku. Ya, ikutin terus untuk video-video selanjutnya dan jangan lupa subscribe ya. Kasih, dadah.